Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah tentang distribusi frekuensi ya. Jadi distribusi frekuensi ini adalah salah satu fungsinya itu agar menyajikan data dengan lebih baik sehingga yang membaca data tersebut nanti bisa memahami dengan lebih mudah. Baik, sebagai contoh di sini kita lihat ada 30 data ya. Nah, ketika misalkan kita lihat data seperti ini ya, maka kita akan agak kesulitan untuk memahami data tersebut ya. Dalam penelitian misalkan kita punya banyak sekali data, apalagi ketika datanya sampai ratusan atau lebih gitu ya. Nah, maka akan sulit kita memahami data ketika datanya hanya disajikan seperti ini ya. Nah, sehingga perlu dibuat sebuah tabel distribusi frekuensi sehingga kita bisa menyajikan data dengan lebih baik, pengguna data kemudian yang melihat data tersebut bisa memahami dengan lebih mudah. Nah, sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, maka ada beberapa hal yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, maka yang pertama yang harus kita cari itu adalah rentangnya ya, atau range ya. Nah, rentang itu adalah jarak antara nilai paling kecil dengan nilai yang paling besar ya, atau rumusnya ini adalah X max ya, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya. Nah, kalau kita lihat dari data di sini ya, nilai maksimal atau nilai terbesarnya adalah 49 dan yang terkecilnya adalah 20. Nah, maka di sini adalah 49 dikurangi 20 sehingga R-nya adalah 29. Oke. Nah, yang kedua ya, setelah kita mencari rank gitu ya, maka yang harus kita cari selanjutnya adalah berapa sih jumlah kelasnya gitu ya dalam tabel frekuensi yang nanti akan kita buat. Nah, maka yang kedua kita perlu cari K, yaitu kelas ya. Nah, untuk mencari berapa sih jumlah kelas yang akan kita buat, maka rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,33 log N. Nah, N ini adalah jumlah data yang akan kita olah ya, atau yang akan kita masukkan ke dalam nanti tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sehingga di sini menjadi 1 ditambah 3,33 log 30 karena data yang kita punya ada 30 data. Kalau datanya ada 100 berarti log 100. Kalau datanya ada 200 menjadi log 200 ya. Nah, sehingga ya dari perhitungan ini 1 tambah 3,33 log 30 itu ya, maka kita akan menemukan nilainya adalah 5,918 ya, atau kita bulatkan saja menjadi 6. Nah, kita sudah menemukan dua data ya, rentang dan kelas. Nah, maka yang ketiga yang harus kita cari itu adalah berapa panjang intervalnya. Setiap kelas itu memuat berapa interval, berapa panjangnya, panjang kelasnya, atau kita sebut saja ini adalah CI ya. Nah, panjang kelas itu adalah rumusnya adalah R dibagi K, sehingga dari data yang tadi sudah kita punya adalah 29 dibagi 6, yaitu menjadi 4,83 ya. 4,83. Nah, maka kita bulatkan saja menjadi 5 ya. Nah, kita sudah menemukan rentangnya, kelas dan panjang kelas, baru kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang pertama kita tulis di sini adalah kelas ya. Nah, kelas. Nah, kelas pertama itu dimulai dengan nilai yang paling kecil yaitu 20 ya. 20 dan di sini intervalnya ada 5. Berarti ada 20, 21, 22, 23, 24 ya, ada 5. Nah, sampai 24 ya. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua itu adalah dimulai dari setelah ini. Berarti setelah 24 ada 25, 26, 27, 28,
ya. Nah, ini adalah 25 sampai 29. Selanjutnya adalah 30 kelas ketiga sampai 34 ya. Kemudian kelas keempat ada 35 sampai 39 ya. Kelas kelima ada 40 sampai 44 dan kelas terakhir ada 45 sampai 49. Nah, kita lihat dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semua datanya ini sudah masuk ya. Nilai terkecilnya 20 dan yang paling besarnya ada 49. Nah, setelah kita memiliki ya atau menghitung membuat kelasnya ya sesuai dengan data yang kita punya tadi, maka sekarang kita akan hitung frekuensinya ya. Nah, frekuensi itu adalah jumlah data yang ada di dalam setiap kelas ya. Nah, ini adalah yang kedua adalah frekuensi. Nah, kelas pertama 20 sampai 24. Di sini kita lihat ada 1, 2, kemudian ya ada 2 data ya. Nah, kemudian 25 sampai 29 ya. Kalau kita hitung di sini itu datanya ada 3 ya. Kemudian 30 sampai 34 itu ada 5 ya. 35 sampai 39 itu ada 7. Kemudian 40 sampai 44 ada 10 dan yang terakhir 45 sampai 49 itu ada 3. Nah, ini ketika jumlahkan 10, 20, nah ada 30 data ya. Nah, ini ada 30 data ya. Nah, ketika kita melihat ya data yang seperti ini sudah disajikan seperti ini, maka ini akan mempermudah ya orang di dalam membaca data tersebut. Oh, berarti dari data-data yang ada dengan berat produk yang berbeda-beda ada jumlah-jumlah ini ya. Kita bisa membaca data tersebut menjadi lebih mudah ya. Sekali lagi tadi terlebih ketika datanya itu banyak ya, bisa sampai ratusan atau lebih, maka dengan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini akan mempermudah orang lain dalam membaca atau memahami data tersebut. Dan saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan nanti tulis di kolom komentar ketika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.